hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Siapa Yakut Kholil Koumas, Menteri Agama RI yang sedang disorot terkait pro kontra pengeras suara masjid? Simak biodata profil Gus Yakut Kholil Koumas, menyangkut anak siapa, bagaimana silsilah keluarga dan garis keturunannya, riwayat pendidikan, dan juga sosok istrinya, Eni Retno Yakut. Seperti diketahui, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas sedang disorot terkait wacana pengaturan pengeras masjid dan toa musola. Nama Yakut Kholil Koumas pun seketika trending, banyak yang mencari jejak pendidikan hingga silsilahnya, sampai bagaimana dia bisa terpilih jadi Menteri Agama RI menggantikan Fahrul Razi. Gus Yakut yang sempat jadi Ketua GP Ansor sebelum jadi Menak. Gus Yakut juga dikenal sebagai keturunan pendiri NU. Belakangan ini, nama Menak Gus Yakut jadi sorotan lantaran dinilai membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Hal itu terlontar saat Gus Yakut memberikan keterangan mengenai pengaturan sound masjid yang selama ini dinilai mengganggu umat agama lain. Pernyataan itu justru menuai kontroversi. Yakut dianggap menghina azan dan antipati terhadap panggilan salat yang biasa dikumandangkan di masjid dengan pengeras suara. Gus Yakut, melalui staf khusus Menteri Agama, Menak Bidang Hubungan Antar Kementerian Lembaga, TNI Polri, Kerukunan dan Toleransi, Muhammad Nuruzaman membantah tudingan Menteri Agama membandingkan azan dan gonggongan anjing. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menak sedang mencontohkan tentang pengaturan kebisingan pengeras suara, ujarnya, lewat keterangannya, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Nuruzaman mengaku tahu persis konteksnya. Saat itu, Yakut sedang kunjungan kerja di Pekanbaru. Awak media yang mewawancarai bertanya soal surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin. Dan beliau menjelaskan bahwa hidup di masyarakat yang plural dibutuhkan toleransi sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, tuturnya. Pada konteks tersebut, kata Nuruzaman, Yakut hanya memberi contoh sederhana terkait pengeras suara agar lebih mudah dimengerti. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas dalam masyarakat tertentu di masa masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga, tuturnya. Yakut hanya mencontohkan bila suara yang terlalu keras muncul secara bersamaan bisa memicu kebisingan dan mengganggu masyarakat sekitar yang heterogen. Karena itu, diperlukan pedoman pengeras suara demi toleransi. Justru dengan adanya pedoman pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas menunjukkan toleransinya kepada yang lain, sehingga keharmonisan terjaga, tegasnya, berusaha meluruskan. Lalu, siapakah sebenarnya Gus Yakut? Bagaimana perjalanan karir politiknya hingga ia diangkat menjadi Menteri Agama di sisa jabatan Jokowi? Profil Menak Gus Yakut. Nama asli dari Gus Yakut ialah Yakut Kholil Koumas. Ia diangkat menjadi Menteri Agama RI menggantikan Fahrul Razi oleh Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 23 Desember tahun 2021 silam. Pria kelahiran Rembang, tanggal 4 Januari tahun 1975 itu akan menjabat menjadi Menak di sisa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2024 mendatang sebagai pengganti antar waktu. Sebenarnya, Gus Yakut sudah malang melintang di beberapa lembaga negara sebelum akhirnya berlabuh ke Kementerian Agama. Masih di era Jokowi, Gus Yakut pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, menggantikan Hanif Dakiri. Saat itu, Hanif Dakiri yang sedang menjabat di parlemen harus berhenti menjadi anggota Dewan lantaran dipanggil Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja. Masa kecil dan latar belakang keluarga.
Sejak kecil, Gus Yakut sudah hidup di lingkungan yang amat religius. Wajar saja, ia merupakan putra dari salah seorang pendiri NU dan salah satu tokoh ulama Rembang, yakni Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri. Bidang keagamaan dan politik memang mewarnai tumbuhnya keluarga Gus Yakut. Selain pendiri NU, sang ayah juga merupakan salah satu pendiri PKB. Bahkan, saat ini sang kakak dari Menak, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, aktif sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021 hingga 2026. Pendidikan politik dan ilmu agama didapat Gus Yakut dari Pondok Pesantren Raudatul Talibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Di pesantren tersebut, Gus Yakut dididik dan dibina langsung oleh ayahnya sendiri yang merupakan pengasuh pondok pesantren tersebut. Kiai Haji Kholil Bisri juga merupakan kakak dari Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Jauh sebelum berdinamika di Jakarta, Gus Yakut pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang periode 2005 hingga 2010, 5 tahun sebelum jadi anggota DPR RI pengganti Hanif Dakiri. Berbagai kontroversi Gus Yakut. Bukan cuma soal pengeras suara masjid, Gus Yakut juga sekali dua pernah menuai kontroversi karena berbagai komentarnya di media. Salah satunya ialah peristiwa yang terjadi pada 2018 silam. Kala itu, Gus Yakut ramai diperbincangkan akibat komentarnya terhadap bendera hitam yang dinilai logo Ormas HTI. Ia mengatakan bahwa meskipun berlafal kalimat syahadat, bendera tersebut bukanlah bendera tauhid, melainkan bendera HTI. Sontak saja Gus Yakut, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua GP Ansor, menerima banyak kecaman dan kritikan dari beberapa pihak. Nama populer: Gus Yakut. Jabatan, Menteri Agama RI, hingga 2024. Tempat tanggal lahir: Rembang, tanggal 4 Januari tahun 1975. Usia: 47 tahun. Partai politik: PKB. Demikian profil lengkap Menteri Agama, Gus Yakut, yang sempat jadi Ketua GP Ansor sebelum jadi Menak dan merupakan keturunan pendiri NU.